Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Harmoni Ramadan ngabuburit di lini masa. Masih bersama saya Monye Al-Hasbi dan Gus Ajir Ubaidillah. Sehat Gus? Alhamdulillah. Oke. Siap. Jadi gini Gus, seperti hari-hari sebelumnya, seperti biasanya lah ya Gus, saya dititipi pertanyaan-pertanyaan yang mulai dari yang lucu dan unik-unik. Ini mungkin salah satunya Gus. Siap, silakan. Ini dari Mr. X Gus. Katanya malu katanya ini. Yang penting jangan XX ya. Silakan. Pertanyaan gini Gus. Habis duhur tidur siang. Oke. Terus mimpi enak alias mimpi basah. Oke. Nah, sebaiknya Ini bukan pengalaman pribadi kan? bukan ini langsung sih. Ya saya juga sih kan. Sebaiknya lanjut atau batal puasanya, Gus? Monggo. Oke. Mengenai junub ketika puasa, gitu ya. Ada dua pembahasan di sini. Pertama, memulai puasa dalam keadaan junub. Itu perlu kita pertegas, perlu kita perjelas. Yang kedua, mengenai junub ketika sudah puasa. Gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Untuk yang pertama, orang yang memulai puasanya dalam keadaan junub. Jadi misal, mohon maaf, dia pengantin baru atau bagaimana, malam harinya habis berhubungan, kemudian kesiangan gitu, bangun-bangun, atau mungkin makan sahur belum sempat mandi gitu. Misal, itu kan sangat real hari ini. Nah, maka itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut kesaksian istri Nabi Muhammad yaitu Ibunda Aisyah, ingkana la yusbihu ala junubin summa yaghtasilu summa yasum. Jadi menurut riwayat dari Ibunda Aisyah yang dicantumkan dalam beberapa kitab fikih, misalnya kitab Al-Mughni, kitab Al-Muhadzab, ada riwayat bahwasanya Nabi itu pernah masuk subuh, yakni setelah beliau sahur, setelah beliau makan sahur begitu, masuk subuh dalam keadaan Nabi masih junub. Jadi zaman sekarang mungkin sudah azan nih, kemudian Nabi masih keadaan junub. Nah setelah itu Nabi yaghtasil summa yasum. Setelah itu Nabi mandi, baru kemudian beliau melanjutkan puasanya. Artinya start kita berpuasa itu kan ketika waktu subuh. Artinya Nabi pernah memulai puasa dalam keadaan beliau berjunub. Maknanya adalah kalau teman-teman mengalami hal yang seperti ini, maka puasanya sah-sah saja sebetulnya. Walaupun kemudian sebetulnya jangan, hukumnya itu makruh gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan memulai puasa dalam keadaan junub. Sekarang sudah mulai nih, kita udah start puasa seperti yang ditanyakan tadi. Tapi kemudian di tengah-tengah hari, dari habis duhur misal, kemudian junub atau janabah, keluar mani lah gitu ya secara global. Nah ini bagaimana hukumnya? Jadi begini teman-teman sekalian, keluar mani itu ada dua macam. Ada kalanya disengaja, ada kalanya tidak disengaja. Kalau memang keluar maninya disengaja, sorry itu saya baik dengan berhubungan ataupun dengan istimna atau mengeluarkan mani secara sengaja, maka itu batal hukumnya. Batal. Ya. Tetapi kalau kemudian tidak sengaja itu gimana? Ada kalanya mungkin tidur, kemudian mimpi sampai keluar mani, itu kan nggak sengaja. Atau kemudian mohon maaf, mungkin melihat sesuatu yang mengundang syahwat kemudian keluar mani begitu. Nah, maka kalau memang tidak disengaja, maka kalau memang tidak ada sentuhan, tidak ada kontak dengan lawan jenis, tidak ada kontak dengan perempuan itu, maka tidak batal. Tetapi meskipun tidak sengaja, tapi akibat ada kontak fisik, mungkin sentuhan, mungkin gandengan tangan, atau mungkin walhasil ada kontak fisik. Kalau ada kontak fisik, meskipun tidak sengaja, maka hukumnya tetap membatalkan. Nah, maka dari uraian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang lagi puasa kemudian tidur, di dalam tidurnya dia mimpi sampai keluar mani, maka puasanya tidak batal.
seperti itu. Oke. Terus ini Gus, berarti kan masih berhubungan pertanyaannya. Ya. Terus etika mandi junub di Ya. bulan puasa, apakah tata caranya sama? Oke, sebetulnya secara umum tata caranya sama. Jadi mandi junub itu ada paket biasa, paket hemat, yang penting sah gitu ya. Ada paket sempurna. Nah, maka sama dengan mandi junub pada umumnya. Pertama, kalau kita mau ngejar yang penting sah ini, ya udah, yang penting gebyur, mulai ujung kepala sampai ujung kaki basah semua, udah sah. Itu kalau kita mau ngejar yang penting sah. Ini kalau ibarat makanan ya paket hemat gitu. Maka kalau kita kepengen yang paket sempurna, maka ya dengan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah ketika mandi junub adalah pertama, ketika kita mohon maaf habis keluar mani, pakaian-pakaian yang kemudian terkena ditanggalkan dulu. Bagian itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibersihkan baru disunahkan untuk wudhu. Jadi teman-teman sekalian, kalau mandi janabah jangan langsung mandi, sunnah untuk wudhu terlebih dahulu. Wudhu seperti biasa, wudhu ketika sholat sama seperti wudhu mau sholat. Kemudian wudhu, setelah wudhu baru memulai mandi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dimulai dari atas, kemudian setelah dari atas siram 3 kali, kita fokus ke tubuh bagian kanan. Bagian kanan ya, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Nah, baru kemudian dibilas. Oke. Nah, kalau selama proses mandi itu tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, tidak kentut, tidak memegang itu gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka setelah mandi tidak perlu wudhu lagi. Jadi cukup 1 kali. Cukup dengan mandi itu, maka sudah langsung boleh pakai baju langsung sholat. Tetapi kalau dalam proses mandinya itu terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, maka di situ masih wajib untuk wudhu lagi. Nah, disinilah tadi saya bilang, sebelum memulai mandi, sebelum wudhu bahkan ada baiknya kita BAB dulu, kita BAK dulu, bekas-bekas itu dibersihkan dulu. Otomatis nanti ketika setelah itu wudhu, setelah itu mandi, kan kita nggak perlu nyentuh itu lagi. Dan insya Allah karena udah keluar tadi, insya Allah nggak keluar lagi, seperti itu. Itu adab mandi junub gitu ya, baik di dalam atau di luar puasa, baik ketika ataupun ketika tidak puasa. Intinya sama saja. Intinya sama, seperti itu. Oke. Buat tadi Mister yang tidak mau disebut namanya, jawabannya semoga bermanfaat. Bakalan ketemu lagi di Harmoni Ramadan Ngabuburit di Lini Masa bersama saya Monye Al-Hasbi dan Gus Ajir Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.